Oke, apa kabar kalian? Bayangin kalau kalian punya uang puluhan juta, tapi kalian nggak pergi kemana-mana atau nggak pergi dari titik A ke titik B. Nah ini kok bisa bisnis kapal pesiar tetap diminati banyak orang di dunia? Banyak orang rela keluar uang banyak hanya untuk naik kapal pesiar. Padahal kapal ini nggak benar-benar mengantarkan mereka ke satu titik atau tujuan utama. Mereka cuma makan, tidur, bersantai, dan menikmati fasilitas di atas kapal. Tapi kenapa pengalaman ini justru dianggap lebih mewah dan eksklusif dibandingkan liburan biasa, guys? Dan jawabannya ada di sensasi liburan tanpa ribet. Di kapal pesiar kamu nggak perlu repot mikirin transportasi, hotel, makan, atau rencana perjalanan. Semua sudah tersedia dalam satu tempat dengan standar kemewahan yang tinggi. Mulai dari restoran bintang 5, hiburan kelas dunia, kolam renang, hingga spa dan kasino. Semuanya ada di satu kapal, guys. Jadi kalau kamu masih mikir naik kapal pesiar itu buang-buang uang, mungkin kamu belum tahu rahasia di balik bisnis miliaran dolar ini, guys. Mau tahu kenapa orang bisa ketagihan naik kapal pesiar? Simak video ini sampai habis. Bicara kapal pesiar, kita harus bahas Titanic. Tapi Titanic terlalu tua, guys. Ada kapal pesiar yang ukurannya jauh lebih besar dari Titanic. Punya taman dengan ribuan tanaman hidup, bahkan ada wahana seluncuran air tertinggi di lautan. Ya, ini bukan sekedar kapal pesiar biasa. Ini adalah Royal Caribbean, perusahaan kapal pesiar paling inovatif di dunia, yang selalu bikin standar baru dalam industri pelayaran mewah. Bayangin di satu kapal aja kamu bisa menemukan Central Park terapung dengan lebih dari 20.000 tanaman asli. Teater terbuka di lautan buat pertunjukan spektakuler, simulator skydiving dan selancar di atas kapal, dan seluncuran air yang tertinggi di lautan. Royal Caribbean bukan sekedar kapal pesiar, tapi taman hiburan terapung yang bikin liburan jadi pengalaman yang tak terlupakan, guys. Kenapa Royal Caribbean selalu jadi pilihan utama pencinta kapal pesiar? Dan kok bisa Royal Caribbean bisa menjadi perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia, bahkan bisa dibilang raja kapal pesiar sekarang, guys? Mari kita mulai dari sejarah berdirinya Royal Caribbean. Bagaimana sebuah mimpi kecil bisa menjadi kerajaan kapal pesiar terbesar di dunia? Dari awal yang sederhana hingga menjadi penguasa lautan, inilah kisah yang luar biasa dari Royal Caribbean. Royal Caribbean adalah simbol kemewahan dan inovasi dalam dunia kapal pesiar. Namun tahukah kamu bahwa perusahaan ini dimulai dari mimpi besar 3 pengusaha Norwegia yang ingin mengubah industri pelayaran dunia, guys? Pada tahun 1968, 3 pengusaha asal Norwegia, Anders Wilson, E.M. Skøyen, dan Gotter Slersen, melihat peluang besar dalam industri kapal pesiar. Saat itu perjalanan laut lebih banyak digunakan sebagai alat transportasi daripada pengalaman wisata, guys. Mereka ingin mengubah cara orang menikmati perjalanan laut dengan menghadirkan kapal pesiar yang bukan hanya transportasi, tapi juga destinasi itu sendiri, guys. Akhirnya mereka mendirikan Royal Caribbean Cruise Line atau RCCL di Norwegia dan meluncurkan kapal pertamanya, Song of Norway, pada tahun 1970. Kapal ini adalah yang pertama di dunia yang didesain khusus untuk pelayaran rekreasi, bukan sekedar perjalanan dari titik A ke titik B, guys. Dan selanjutnya, inovasi mengubah industri Royal Caribbean dan industri pelayaran dunia. Keunikan Royal Caribbean terletak pada inovasi mereka. Pada tahun 1982, mereka meluncurkan Sovereign of the Sea, kapal pesiar pertama dengan konsep megaship. Dengan desain revolusioner, Sovereign of the Sea menghadirkan ruang utama bertingkat, kasino, restoran mewah, dan hiburan kelas dunia. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di kapal pesiar, guys. Sejak itu, Royal Caribbean terus berinovasi dengan menghadirkan Freedom Classic pada tahun 2006, kapal dengan kolam selancar floret pertama di dunia.
Selanjutnya Oasis Classic pada tahun 2009. Kapal terbesar di dunia dengan tema Central Park di atas laut. Dan yang terakhir Icon of the Sea pada tahun 2004. Kapal pesiar terbaru dengan teknologi ramah lingkungan dan hiburan paling canggih. Dan sekarang Royal Caribbean menjadi raja lautan, guys. Saat ini Royal Caribbean memiliki 27 kapal pesiar yang menjelajahi lebih dari 300 destinasi di seluruh dunia. Dengan fasilitas mewah seperti taman air terbesar di lautan, teater Broadway, dan restoran kelas dunia, Royal Caribbean menjadi pemimpin industri kapal pesiar global, guys. Dari satu kapal kecil hingga armada raksasa, Royal Caribbean membuktikan bahwa inovasi dan visi besar bisa menaklukkan lautan, guys. Dan sekarang kita bahas 5 teknik bisnis jenius dari Royal Caribbean. Yang pertama, inovasi gila dan pengalaman wisata. Royal Caribbean tidak sekedar menjual kapal pesiar, mereka menjual pengalaman yang nggak bisa didapatkan di tempat lain, seperti aqua theater dan simulator selancar, skydiving simulator dan North Star Capsule, dan Central Park terapung dengan pohon asli, guys. Mereka tahu orang butuh hiburan dan pengalaman yang unik, dan itulah yang mereka berikan, guys. Yang kedua, Royal Caribbean menargetkan berbagai segmen pasar. Royal Caribbean punya kapal untuk semua jenis pelanggan. Oasis Class untuk yang mau kemewahan dan eksklusivitas. Icon of the Sea cocok untuk keluarga dan pencari petualang. Freedom Class lebih terjangkau untuk pengalaman yang lebih ekonomis. Dan hasilnya market Royal Caribbean lebih luas, lebih banyak pelanggan, dan lebih banyak profit untuk Royal Caribbean. Yang ketiga, Royal Caribbean bermain di skala besar untuk efisiensi biaya. Semakin besar kapal, semakin efisien biaya per penumpang. Royal Caribbean membangun kapal super besar untuk mengangkut lebih banyak orang dan biaya operasionalnya lebih rendah per penumpang. Lebih banyak fasilitas di satu kapal untuk menarik lebih banyak wisatawan, guys. Yang keempat, Royal Caribbean menggunakan data dan AI untuk menarik lebih banyak pelanggan. Royal Caribbean memakai big data dan AI buat menganalisis kebiasaan pelanggan, merekomendasikan paket liburan, menyesuaikan harga tiket secara dinamis untuk memaksimalkan keuntungan, dan meningkatkan pengalaman penumpang dengan aplikasi dan teknologi digital. Dan yang kelima, strategi krisis yang kuat. Saat pandemi COVID-19 hampir menghancurkan industri kapal pesiar, Royal Caribbean tidak menyerah. Mereka mengubah kapal mereka menjadi hotel terapung, meluncurkan promo-promo besar setelah pandemi selesai, dan fokus pada kapal ramah lingkungan dan pelayanan lebih eksklusif, guys. Dan sekarang mereka bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya, guys. Dan kesimpulannya, Royal Caribbean sukses karena mereka berani berpikir beda, selalu berinovasi dan tahu cara menargetkan pasar dengan cerdas, guys. Dan bayangkan jika dana hasil korupsi di Indonesia yang mencapai 1.613,5 triliun dari Liga Korupsi Indonesia dialokasikan untuk membeli kapal pesiar mewah Royal Caribbean. Berapa banyak kapal yang bisa dibeli dan apakah dana tersebut cukup untuk operasionalnya? Mari kita telusuri bersama, guys. Kapal pesiar kelas Oasis seperti Wonder of the Sea memiliki kapasitas sekitar 5.714 penumpang dan tonase bruto 236.857 ton. Biaya pembangunannya diperkirakan sekitar 1,4 miliar USD per kapal. Setelah dikonversi ke rupiah setara dengan 21 triliun, guys. Dengan total dana hasil Liga Korupsi Indonesia senilai 1.613,5 triliun, artinya dana tersebut cukup untuk membeli 76 kapal pesiar kelas Oasis of the Sea, yes. Dan kesimpulannya, dengan dana 1.613,5 triliun, Indonesia dapat membeli 76 kapal pesiar sekelas Oasis. Namun sisa dana tersebut hanya cukup untuk menutupi biaya operasional beberapa kapal selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa negara kita sebenarnya sangat kaya dan sangat memungkinkan untuk mempunyai perusahaan kapal pesiar sekelas Royal Caribbean. Tapi karena keserakahan beberapa oknum di Indonesia yang membuat kita menjadi penonton, guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.